Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya hari ini kita ngebahas soal. Nah, kali ini kita akan ngebahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian, di mana untuk materinya sudah disampaikan di link sebelumnya ya. Yuk kita lihat soal-soal berikut bagaimana solusi dan pemecahannya. Baik, di sini sudah ada 6 soal yang harus kita kerjakan. Dan di sini kita akan melatih diri kita untuk bisa membedakan mana saja di antara soal ke-6 ini yang masuk ke dalam aturan penjumlahan dan aturan perkalian gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari nomor 1. Penomoran kursi pada sebuah ujian adalah satu huruf dilanjutkan dengan bilangan asli tidak lebih dari 30 ya. Jika semua kursi ditempati peserta ujian, banyaknya peserta ujian adalah. Jadi ini dimisalkan ada kita akan melaksanakan ujian di mana penomorannya ini satu huruf dilanjutkan dengan bilangan asli. Satu huruf dilanjutkan dengan bilangan asli. Jadi akan ada dua tempat pengisian. Yang ini untuk huruf ya, yang ini untuk bilangan asli ya. Namun bilangan aslinya terbatas dari 1 sampai 30 karena di sini dituliskan tidak lebih dari 30 ya. Berarti kita akan menghitung berapa huruf yang mungkin masuk di sini. Dari A sampai Z ada berapa? 26 ya. Berapa bilangan asli yang muat di sini? Karena bilangan asli itu mulai dari angka 1 dan di sini tidak boleh dari 30, berarti akan ada 30 bilangan ya kan? Oke. Jadi banyaknya peserta ujian di sini ini menggunakan aturan perkalian. Karena tempat ini menggunakan 26, kemungkinan yang ini 30. Jadi penggunaannya huruf dan bilangan asli. Maka banyaknya peserta ujian itu adalah 26 kali 30. Ini 6 kali 3, 18. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Jadi banyaknya peserta ujian adalah 780. Contoh kemungkinan penomoran kursinya adalah misalnya A1 gitu ya, A2, A3 sampai dengan 30. Selanjutnya B1, B2, B3 sampai dengan 30. C1, C2, C3 sampai dengan 30. Masing-masing huruf ini kan ini ada 30 ya. Masing-masing huruf ini ada 30, sementara hurufnya itu ada 26. Ya, jelas 26 dikali 30, begitu. Bisa dipahami? Baik, kita masuk ke soal yang berikutnya. Seorang anak mempunyai 6 baju, 3 jaket, dan 3 celana panjang. Berapa banyaknya komposisi pemakaian baju, jaket, dan celana panjang? Ya, di sini misalkan kita, biar lebih mudah, kita misalkan saja ini baju gitu ya, jaket dan celana panjang. Bajunya ada 6, misalnya baju pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jaketnya ada 3, 1, 2, 3. Celana panjangnya ada 3, 1, 2, 3. Kemungkinan yang dia gunakan misalnya baju yang pertama dengan jaket yang pertama dan celana panjang yang pertama. Kemungkinan yang lain dia akan gunakan baju yang pertama, jaket yang pertama, dan celana panjang yang kedua. Kemungkinan yang lain baju yang pertama, jaket yang pertama, dan celana panjang yang ketiga. Gitu. Atau kemungkinan yang lain dia gunakan baju yang pertama, jaket yang kedua, celana yang pertama, atau celana yang kedua, ya, atau dia pakai celana yang ketiga, gitu ya.
Jadi untuk satu baju terlihat dan satu jaket ada 3 kemungkinan. Berarti kalau begitu untuk satu baju, 2 jaket ada 6 kemungkinan. Untuk satu baju, 3 jaket berarti ada 9 kemungkinan. Jadi jelas ini masuk ke dalam aturan perkalian. Jadi untuk menentukan banyaknya komposisi pemakaian baju, jaket, dan celana panjang, ini tinggal dikalikan saja. 6 kali 3 kali 3 sama dengan 54. Begitu. Bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan angka-angka tidak boleh berulang adalah sebanyak. Jadi ini maksudnya kita akan membuat sebuah bilangan di mana dia terdiri dari 4 angka. Ya, jadi kita punya 4 tempat, 1, 2, 3, 4. Di mana keempat tempat ini akan diisi oleh angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi angkanya tidak boleh berulang. Jadi di sini kita tidak boleh membuat bilangan 1, 1, 1, 1. Atau 1, 2, 3, 3 misalnya. Ini nggak masuk ke dalam hitungan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, jadi caranya adalah kita buat 4 tempat seperti ini. Nah, kita punya 6 bilangan nih, ya. Nah, angka di sini kita bisa tuliskan 6 angka, ya. Jadi kita bisa menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Oke. Nah, ketika satu angka ini sudah dituliskan, maka kemungkinan yang lain yang bisa dituliskan di sini adalah hanya 5 angka, karena satu angka sudah dituliskan di sini, gitu. Nah, ketika kita sudah menuliskan 2 angka di sini, berarti kita punya kesempatan menuliskan angka di sini berarti hanya 4 angka. Berikutnya berarti hanya 3 angka, karena 3 angka ini sudah dituliskan. Sehingga banyaknya kemungkinan bilangan itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5, 30. 30 kali 12, 360. Gitu. Ini syaratnya kalau angkanya tidak boleh berulang. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau angkanya boleh berulang? Seperti ini masuk hitungan atau seperti ini masuk hitungan. Berarti kita punya 4 tempat. Ya, di sini boleh ditulis 6 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 bilangan yang bisa masuk. Nah, maka kemungkinan tempat yang kedua juga 6 angka. Ya, karena ini kan syaratnya boleh berulang misalnya gitu. Kemungkinan yang di sini berarti 6 angka juga. Di sini berapa? 6 angka juga. Berarti kalau angkanya boleh berulang, berarti banyaknya kemungkinan bilangan ini adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6. Gitu ya. Berapa? 36 kali 36. Ini 1296. Begitu. Bisa dipahami perbedaannya? Baik. Baik, nomor 4. Banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah. Jadi ini maksudnya kita akan membuat sebuah bilangan yang terdiri dari 5 angka, tetapi angkanya berbeda. Berbeda berarti maksud berbeda di sini adalah tidak boleh sama atau tidak boleh berulang. Dan angkanya bisa disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan syarat bilangannya ganjil ya. 5 angka berbeda. Berarti kita punya 5 tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di sini, kita penuhi dulu syarat-syaratnya dulu, gitu ya. Syarat di sini adalah bilangannya dia harus ganjil. Ganjil itu, bilangan ganjil itu ciri-cirinya adalah kalau di belakang angkanya ini harus bilangan ganjil, ya. Berarti yang bisa masuk ke sini tuh angka 1, 3, 5, dan 7. Berarti hanya 4 angka yang bisa diisikan di sini, gitu. Nah, berikutnya bagaimana? Ya, kita ingat syarat yang berikutnya adalah angkanya ini harus berbeda, jadi tidak boleh berulang. Jadi ketika satu angka sudah digunakan di sini, berarti kemungkinan angka yang di sini berarti tinggal 7. Karena kan semua jumlah angkanya ada 8 ya. 1 sudah digunakan, berarti tinggal 7 boleh di sini. Sekarang 2 sudah digunakan, berarti tinggal 6 yang boleh di sini. 3 sudah digunakan, berarti di sini hanya 5 angka yang bisa digunakan di sini. 4 angka sudah digunakan, berarti 4 angka yang bisa dituliskan di sini. Jadi jelas ini masuk ke dalam aturan perkalian. Jadi ini isinya adalah 7 kali 6, 42 kali 5 kali 4 kali 4. Berapa ini sih isinya? 3.360 gitu ya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau angkanya boleh sama ya? Kalau angkanya boleh sama berarti kita punya 5 tempat. Nah, di ujung sini berarti tetap hanya 4 angka yang boleh digunakan, satu angka 1, 3, 5, dan 7 ya. Nah, di yang lainnya berarti berapa angka? 8 gitu ya. 8 di sini kan karena pertanyaannya boleh sama misalnya ya. Tetapi di sini tetap hanya 4 angka yang bisa dimasukkan ke sini karena ada syarat bilangan ganjil. Jadi cara menghitungnya tinggal dikalikan saja 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 4 begitu. Gitu ya, bisa dipahami perbedaannya ya. Baik, soal berikutnya, banyaknya bilangan bernilai ribuan yang lebih dari 3.000 yang terdiri dari angka berbeda dan dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, dan 9. Oke, kita kerjakan ya. Jadi kita di sini akan membuat sebuah bilangan di mana angka tersebut atau bilangan tersebut dia harus lebih dari 3.000 dan angkanya harus berbeda. Terus angkanya terdiri dari angka 0, 1, 3, 5, dan 9. Berarti kalau ribuan kita punya 4 tempat ya. 1, 2, 3, 4. Ya kan? Ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Angkanya lebih dari 3.000. Berarti yang bisa menempati tempat yang pertama di sini adalah angka 3, angka 5, angka 9. Kenapa angka 3 bisa masuk? Ya, karena mungkin bilangannya adalah 3, 0, 1, 2, mungkin gitu ya. Ini kan juga lebih dari 3.000 ya. Lalu syarat yang berikutnya di sini angkanya harus berbeda. Berarti angka 3001 ini tidak masuk ke dalam hitungan bilangan yang diinginkan gitu ya. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, karena angka di sini harus lebih dari terdiri dari angka 359, berarti yang bisa menempati angka yang di depan sini berarti hanya 3 angka ya. Nah, karena angkanya harus berbeda dari 6 angka yang tersedia dan 1 angka sudah digunakan, berarti di sini adalah kita bisa menggunakannya 5 angka karena 1 sudah digunakan. Berikutnya karena 2 angka sudah digunakan di sini dan di sini, berarti di sini tinggal 4, betul. Kemudian sisanya juga tinggal 3 karena sudah digunakan 3 angka di sini. Jadi kalau begitu, banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 3.000 yang terdiri dari angka yang berbeda dan dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 5, dan 9 adalah 3 kali 5 kali 4 kali 3 ya. Ini 20 kali 9, 180 begitu. Ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya.
Dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang akan dibentuk pengurus kelas, 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara. Jika setiap siswa mendapatkan hak untuk dipilih, banyaknya cara pembentukan pengurus kelas adalah, berarti karena kita akan memilih 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara, berarti kita punya 2 tempat. Siswa yang tersedia adalah 20 siswa. Jadi ini sekretaris, yang ini bendahara gitu ya. Kemungkinan yang bisa menjadi sekretaris ini adalah 20 siswa. Ya, kan siswanya ada 20. Dan yang menjadi bendahara kemungkinan ada 19. Kenapa tidak 20? Karena tidak mungkin seseorang menjadi sekretaris dan bendahara juga gitu ya. Jadi otomatis dia harus orang yang berbeda. Jadi kalau begitu, banyaknya cara pembentukan pengurus kelas yang terdiri dari 1 orang sekretaris dan 1 orang bendahara dari 20 siswa yang tersedia adalah 20 kali 19. Berapa? Betul, 380 cara. Begitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yang terakhir nih. Dalam sebuah rak sepatu terdapat 3 pasang sandal dan 2 pasang sepatu. Banyak cara Budi memilih alas kaki untuk dia gunakan ke minimarket adalah, ini masuk ke aturan perkalian atau penjumlahan? Betul, aturan penjumlahan ya. Kenapa? Karena Budi ketika dia menggunakan alas kaki, dia tidak mungkin menggunakan sandal dan sepatu juga gitu ya. Jadi Budi akan menggunakan alas kaki 1 pasang, kemungkinan dia menggunakan sandal atau sepatu. Berarti kalau begitu ini isinya 5 cara ya. Dari 3 ditambah 2. 5 cara ya, sama dengan 5. Tetapi kalau pertanyaannya begini, berapa banyak cara Budi memilih 1 pasang sandal dan 1 pasang sepatu dari rak adalah, baru kalau itu dikalikan 3 kali 2 ya. Karena Budi ingin membawa 1 pasang sandal dan 1 pasang sepatu dari 3 pasang sandal dan 2 pasang sepatu yang tersedia, begitu. Begitu cara membedakannya ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa berikan komentar jika merasa bahwa tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.